sorry, kepencet ini ternyata. Jadi laptop saya yang kepencet, mati akhirnya ini stop testing. Oke, siap. Malah kepencet keluar Pak, iya betul. Iya, sudah kembali lagi nih saya. Saya sudah kembali lagi ya, teman-teman ya. Sudah kembali lagi, ya siap. Sudah kembali lagi. Oke, sebentar, saya tak nge-share apa ini namanya. Nah, wes nggak apa-apa men. Nah, oke, langsung aja kita mainkan. Share screen. Mana soalnya? Kita tampilkan di layar. Yes, oke, siap. Mana nih? Oke, sudah ya? Nampak ya? Sudah nampak ya? Siap. Oke, ini YouTube-nya ini. Oke, oh, wano, WA-nya. Oke, siap. Sebentar, tak cek dulu. Sambil teman-teman mantau soalnya boleh silakan. Itu penerbit forum edukasi. Sebentar. Oke, sebentar ya. Ini adalah mana sih? Ah, wis men. Nah, lanjut gas. Mana gas? Ayo gas. Oke. Aku sudah nampak soal saya? Soal ini di layar teman-teman? Sudah nggak? Sudah terlihat? Sudah terlihatkah? Sudah terlihatkah? Oh, sudah aman. Oke, siap. Kak Nadine, Kak Miftahul Husna, siap. Oke. Ayo kita mainkan segera. Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan bisa sambil kita menunggu beduk maghrib sambil ngabuburit. Ngabuburit asik kita namai dengan ngabubuhai. Gitu ya. Kita ngabubuhai. Yuk. Oke, nomor 1 tentang inverse. Mungkin teman-teman ada yang sudah memainkan dan menemukan jawabannya. Silahkan kasih jawaban di kolom komentar. Oke, Chip sudah. Oke, Kak Riti sudah. Siap. Oh, ini dia Kak Daniel. Kak Daniel ini luar biasa ini. Kak Daniel Dahendra ini. Wah, Kak Daniel sudah muncul. Kak Nadine, biar yang lain insecure nanti. Iya. Nadine katanya mau nerangin, Kak. Oke, siap. Mana Kak Nadine? Monggo Kak Nadine kalau mau nerangin, boleh? Oh, Mirza aja. Terus siapa ini? Atau mau pingsut? Oke, ya Allah aku enggak. Oke, siap. Siap. Mau rebutan nerangin semua? Boleh nggak apa-apa? Mau nerangin semua? Siap. Oke, langsung diterangkan atau kita skip nih? Karena nggak ada yang nerangin ya. Sudah ya, oke siap. Berarti kita ke soal latihannya. Monggo, silahkan ke soal latihan. Nomor 1 jawabannya C tadi ya, teman-teman ya. Nomor 1 jawabannya adalah C. Oke, kita kunci di jawaban C. Sekarang kita ke soal nomor 2, latihan. Ke soal latihan. Ya, karena Kak Nadine sama Kak Miftah nggak jadi nerangin. Kak Mirza nggak jadi nerangin. Lah, gitu. Kak Valendra, lah, gitu. Oke, siap. Kak, terangin Pak, kalau ada Kak Daniel mau Kak bahas Pak. Oke, siap. Iya, nanti malah mau ngeprank-prank gini. Kita mainkan ya. Oke, mungkin barangkali ini Kak Nadine, Kak Mirza, Kak Daniel punya cara-cara sendiri atau mungkin cara yang lebih cepat barangkali nanti bisa sharekan. Nah, dari soal ini yang mau tak sharekan mungkin ada ya minimal 2 cara lah ya. Ada 2 cara. Ada 2 cara yang barangkali bisa teman-teman nanti terapkan. Tapi cara pertama itu lebih ke cara biasa sih. Artinya teman-teman karena ini pertanyaannya adalah berapakah fungsi inverse dari X gitu, langkah biasanya, ini yang biasa. Teman-teman nyari 2 min X ini dirubah menjadi suatu nilai, misalnya ini mencari menjadi suatu nilai FP gitu. Berarti langkah ini langkah pertamanya ya, cara pertama. Cara pertama. Jadi langkah-langkahnya adalah 2 min X itu dimisalkan jadi P. Nanti teman-teman mendapatkan nilai FP. Jadi memisalkan 2 min X menjadi P. Nanti ketemu FP-nya berapa nih? Gitu kan, gambaran dulu. Nah, ketika sudah ketemu FP-nya, jadi tinggal teman-teman mencari inverse P-nya berapa. Nah, kalau sudah ketemu inverse P-nya, ini kan tinggal mengganti variabel P jadi X gitu, udah ketemu nanti hasilnya. Itu cara pertama dan langkahnya mungkin teman-teman bisa membayangkan ada beberapa langkah di situ. Jadi langkah pertama memisalkan 2 min X jadi P, nanti akan ketemu FP,
baru diinverskan. Aman ya? Itu cara pertama. Nggak tak terangkan, tapi ini tak sampaikan aja. Gitu. Nah, cara yang kedua yang ingin saya sampaikan adalah cara yang kedua. Barangkali ini bisa jadi, nah menurut saya sih ini lebih enak, lebih praktis daripada yang pertama tadi. Kuncinya gini teman-teman, ketika kawan-kawan ketemu fx sama dengan y, oke suatu nilai nih, fx sama dengan y, maka f inverse y, nah ini f inverse y, inversenya si y, oke, itu nilainya adalah sama dengan x. Oke, pertama itu tuh. Jadi kalau kita punya fx sama dengan y, maka f inverse-nya y itu sama dengan x. Ini tak kotai, jadi senjata. Oke, senjatanya di situ tuh. Maka dari situ teman-teman akan punya bahwa dari sini ya, dari F2 min X sama dengan X per 2 plus 3, sehingga kita bisa menilai bahwa F inverse dari X per 2 plus 3 itu sama dengan 2 min X. Aman? Dari sini dulu, aman? Aman kawan-kawan? Aman, Kak. Aman. Oke, siap. Nah, nemu itu. Nah, sekarang kita sudah punya F inverse, ya kan? Tinggal ganti ini kan menjadi suatu nilai tertentu biar nanti ketemu fx gitu kan. Nah, misalkan nih, oke, berarti dari situ pakai apa namanya? Kebalikannya boleh atau teman-teman memisalkan dulu juga bisa. Misalkan di situ siapa? fx ya. Oke, berarti kita anggap nih, misalkan si x per 2 plus 3 itu sama dengan nilai tertentu, katakanlah si P aja lah ya, P aja. Ya. Berarti kita punya X per 2 itu sama dengan P min 3. Berarti X sendiri itu adalah P min 3 kalikan 2. Aman? Yang akan kita pakai adalah ini dan atas. Aman, siap. Sehingga kita bisa mensusi-susikan. Kita susi-susikan di situ kan. Tinggal kita susi-susi bahwa ini adalah sama dengan P. Ya kan? X per 2 tadi plus 3 sama dengan P. Ya toh? Siap. Nah, X-nya kita ganti menjadi ini. Kan gitu. Tinggal diganti menjadi 2 dikalikan P min 3. Oke, tinggal kita mainkan. 2 dikurangi ini kalikan, distribusikan ya. Didistribusikan negatif 2P, ini distribusikan berarti plus 6. Ada 2 sama 6, ketemunya 8. Min 2P itu F inverse P. Pertanyaannya F inverse X. Yuk gampang aja, tinggal ganti P-nya menjadi X. Ketemu sudah, jawabannya adalah pilihan C. Gitu kawan-kawan. Aman? Ada pertanyaan untuk soal nomor 1? Bisa diterima? Nah, menurut saya dari cara pertama sama cara kedua ini, ketika dimainkan, oh karena pertanyaannya F inverse lebih sederhana, lebih praktis, dan barangkali mungkin lebih cepat. Nah, lebih cepat. Oke Kak, oke siap. Aman Kak, oke alhamdulillah siap. Aman nggih? Kak, jelasin yang F inverse pertama dong, aku lupa inget. F inverse pertama itu mana? Oh, yang cara pertama. Pakai cara yang pertama ya, Kak. Kak, siapa tadi ini yang mau bertanya? Kak Emma. Iya, Kak Emma. Kayaknya nggak dibalikin ke nilai sebelum pemisalan, Pak. Nggak usah dikembalikan. Karena kan kita nyarinya cuma nyari, kalau dalam fungsi ya, dalam bermain fungsi itu, ketika ada suatu variabel P, mau kita ganti X nih, berarti ya P-nya tinggal diganti X. Nah, kenapa tadi kita nggak kembalikan? Karena tujuannya adalah, pertama kita memisalkan X per 2 plus 3 itu sama dengan P. Ini sudah terjadi di sini. Nah, X per 2 plus 3 itu sudah kita ganti jadi P. Oke, Kak, F-1P dapat dari mana tadi? Tolong jelaskan. Oke, itu dari sini. Nah, jelaskan. Oke. Gini teman-teman, yang tak kasih warna hijau ya. X per 2 plus 3, di sebelah kiri bawah, itu kita misalkan dengan suatu nilai, yaitu P. Oke, ini misalkan nih. Oh, berarti X per 2 plus 3 nanti kita ganti menjadi P. Oke, nah, ganti P. Cuman ganti aja. Bayangin, itu cuman mengganti saja. Oke, cuma mengganti. Jadi F inverse P. Karena X per 2 plus 3 itu sudah diganti jadi P, maka wajib main nih, wajib main. Wajib hukumnya,
wajib hukumnya nilai X yang ada di sebelah kanan ini, itu kita juga harus menggantinya menjadi suatu nilai P. Nah, berapakah dia? Nah, dapatnya dari yang paling bawah kiri. Nah, oh nilai X nanti kita ganti menjadi 2 kali P-3. Dapatnya dari pengotak-otak di otak-atik itu yang di atas itu. Nah, nanti ketemu tuh. Nah, X-nya ketemu 2 kali P-3. Nah, tinggal ganti. Udah, setelah itu tinggal kita lakukan aja seperti biasa. Di otak-atik, otak-atik, otak-atik gitu. Mana yang ada pecahannya itu terus diubah ke F inverse. Gimana Kak caranya kok bisa jadi 2 min X? Mana yang ada pecahannya itu? Oh, oke. Wah, ini Kak Emma belum anu nih. Dibalik, dibalik. Nah, ini dibalik. Pakai yang ini. Yang tak kotak kuning ini. Nah, ini cara 2. Jadi kalau kawan-kawan ketemu suatu fungsi f, tak kasih warna apa ya? Biru. Nah, ini fx sama dengan y, kita bisa merubah menjadi f inverse y sama dengan x. Oke, berarti dari persamaan di soal, maka kita bisa merubah menjadi F inverse dibalik X per 2 plus 3 sama dengan 2 min X dibalik. Gitu, oke aman? Aman ya? Kita coba soal latihannya, biar nanti lebih paham. Oke ya, kita coba. Ke soal nomor 2 nih. Ini akan lebih mudah nih nanti teman-teman pahamnya. Oke, sip. Gini. Patokannya adalah, langsung ke cara kedua aja ya. Langsung ke cara kedua. Cara kedua apa tadi? Ketika kita punya fx sama dengan y, oke. Ketika kita punya fx sama dengan y, maka kita bisa merubahnya menjadi f inverse y itu sama dengan x. Oke, aman ya? F inverse y sama dengan x. Ini patokannya. Oke, sip. Wah, Kak Daniel Dahendra langsung min 1. Keren sekali. Emang Kak Daniel ini luar biasa. Tapi belum tahu nih jawabannya benar atau enggak. Nanti kita cek ya. Tapi keren. Nah, tapi keren. Oke, patokannya adalah ini ya. Oke, siap. Sekarang kita rubah daripada nanti muter-muter, maksudnya gitu. Udah ketemu fx, nanti pada akhirnya juga diinverskan gitu kan. Mending pakai ini kan gitu. Nah, dari sana, dari persamaan itu, maka kita bisa menuliskannya bahwa f inverse dari x min 6 dipara x plus 3, oke, x min 6 dipara x plus 3, aman, nilainya sama dengan 1 per x min 1, cuma dibalik. Oke, aman? Aman, G? Aman, siap. Hanya dibalik saja. Nah, sekarang lebih praktis lagi karena ini adalah pertanyaannya tentang nilai, bukan variabel lagi nih. Nilai dari f inverse min 2 atau pemetaan dari min 2. F inverse dari min 2. Gampang aja. Oh, berarti teman-teman mencari nilai ini di kotak ini, yang tak kotak itu, f inverse, ini biar jadi min 2. Nah, biar jadi min 2 berarti kan ada satu nilai X yang akan menggantikan ke sana. Tak tuliskan di sebelah kanan. Artinya teman-teman akan mencari bahwa X min 6 dibagi X plus 3 sama dengan min 2. Aman ya? Karena kita butuh min 2. Nah, sip, keren. Didapat nilai X-nya sama dengan 0. Betul, sip. Nanti ketemunya X sama dengan 0. Dari mana 0? Ya tinggal dimainkan aja ya. Ini dipindahkan ke kanan. Berarti jadi perkalian. X min 6 ini didistribusikan min 2X min 6, ini hure-hure, oh berarti X-nya sama dengan 0. Oke, X sama dengan 0. Sip. Artinya dari sini teman-teman ketemu nilai bahwa F inverse dari min 2 itu sama dengan 1 per, ada X di sini. X-nya berapa tadi kita harus menggantinya? Nilainya adalah 0. 0 min 1, berarti nanti didapat 1 per min 1. Jawabannya negatif 1. Selesai. Jawabannya adalah min 1. Soal PK bentuk isean. Temanya atau konsepnya adalah fungsi inverse, min 1. Oke, aman. Siap. Ketemunya adalah min 1. Kak, bukannya min 0 kok jadi 2. Nilai min 2 itu kan fungsi pemetaannya. 0 itu adalah nilai X. X yang akan kita gantikan ke sana. Oke. X-nya 0, betul. Nah, ini X-nya 0. Nah, ini X-nya di sini diganti 0.
Gitu. Oke, biar paham nih. Berarti nanti tinggal diisi min 1 ya diisi langsung gitu. Iya, nanti kalau soal bentuk esean berarti tinggal diisi min 1 gitu. Nah, gini teman-teman, X-nya 0 nih. Kenapa kok nggak diganti min 2? Karena pertanyaannya min 2, bukan X-nya yang min 2, tapi nilai min 2-nya. Nah, nilai min 2 itu diperoleh ketika X-nya 0. Nah, dari sini nih, kan X-nya tak ganti 0 itu. Ya kan? Berarti nanti ada nilai 0 dikurangi 6 dibagi 0 ditambah 3. Sama dengan 1 per 0 min 1. Dari sini ke sana nih. Teman-teman mengganti, nah dari sini ke sana nih. Oke? Nah, tinggal ganti nilai X-nya dengan 0. Nanti ketemu tuh yang di bawah. Seret. Nah, gitu. Oke, bisa diterima? Aman? Mana nih kita cek. Aman, aman, aman? Aman, siap. Oke. Nomor 1 dengan soal latihannya tentang inverse terselesaikan. Dan aman. Berapa menit ini? 15 menit. Oke, 2 nomor 15 menit. Lumayan lah, alhamdulillah. Yang penting bisa diterima. Nanti nggak perlu banyak-banyak, yang penting intensif dan efisien ya. Benar dipahami. Oke, siap. Nomor 1 dan 2, soal inverse aman. Yang penting paham. Hahaha, betul sekali. Ketawanya jangan lebar-lebar, lagi puasa. Puasa nggak, Kak Riyadi? Menjalankan ibadah puasa. Nah, Kak min 2 kok kenapa jadi 0? Oke, Kak Dayat. Min 2 itu pertanyaannya. Puasa, oke, insya Allah aman. Sip. Semoga lancar ibadahnya ya. Siap. Nah, kenapa diganti 0? Karena nilai X-nya 0. Bukan ganti dari nilainya. Tapi ketika kita mengganti nilai X jadi 0, nih, ada 0 yang tak kasih warna kuning nih. Nah, itu kan aslinya X tuh. X-nya kita ganti 0. Maka dari sini teman-teman akan ketemu nih. Ini akan ketemu F min 2. F aksen min 2, ya kan? F inverse min 2 ini. Nanti larinya ke sini. Gitu. Oke. Bisa terima ya? Siap. Sampun, ada pertanyaan lagi? Mayan paham. Oke, siap. Mayan paham. Jangan lumayan. Oke, nggak apa-apa tapi nanti setelah mayan habis ini ditambahkan mayannya. Siap. Oke, ada pertanyaan lagi? Mana nih, Kak? Siapa tuh yang namanya panjang banget? Nggak datang kok ini. Nah, ini Kak Kevin sudah menerangkan nih. Nah, Kak Kevin juga menerangkan ya. Siap. Jadi intinya kita mencari satu nilai bahwa X min 6 per X plus 3 itu sama dengan min 2. Nah, karena pertanyaannya adalah min 2. Nilai dari F min 2, F inverse min 2 itu berapa? Nah, dari situ. Gitu. Jadi min 2 di sini itu nanti teman-teman mencari dari X plus 6, X min 6 dibagi X plus 3. Nah, kondisi ini diperoleh ketika X-nya sama dengan 0. Siap. Oh, jadi min 2 itu bukan nilai X-nya. Bukan nilai X-nya. Betul. Bukan nilai X-nya, karena kita ke situ. Oke, next ya. Siap. Oke, aman. Siap. Nanti kalau yang ketinggalan, ini mohon maaf ya, teman-teman yang ketinggalan, ini bukan berarti nggak mau ulang, tapi kita menghargai teman-teman yang datangnya sudah awal. Oke. Jadi kalau kita terlambat berarti ya udah konsekuensi kita karena datangnya telat. Nah, nanti yang terlambat tinggal ngecek aja di record YouTube-nya aja. Nanti ada kok record YouTube-nya bisa diulang lagi tuh, materi apa yang belum paham atau nomor berapa yang belum jelas. Nanti bisa dicek di sana. Gitu ya. Biar kita sama-sama fair. Kalau datangnya telat ya sudah berarti resikoku gitu aja. Resiko kita tidak bisa mendapatkan dari yang awal gitu. Gitu nggak? Aman ya? Sepakat ya? Sepakat. Oke, yuk kita soal nomor berikutnya. Nomor 2. Ini nomor 2 aslinya. 2-nya naik ke atas. Tentang geometri. Di sana kita punya suatu persegi. Nah, ada persegi nih. Persegi ABCD. Terdapat dua setengah lingkaran. Jadi ada setengah lingkaran, banyaknya ada 2, saling berimpit di sana. Dengan diameter itu adalah AD. Sepakat? Siap. AD dan BC. Nah, itu diameternya tuh. Ini berarti diameternya adalah AD atau BC. Sama panjang sih, sama panjang. AK hehehe 180. Oke, Kak Daniel udah ketemu jawabannya. Keren, cepet sekali lah. Gimana cara ngitungnya kok bisa gitu ya? Ini saya harus berguru sama Kak Daniel nih. Besok aku berguru ya. Belajar sama Kak Daniel ya. Oke. Aku rekayasa itu jadi segitiga. Oh, gitu. Boleh.
Piye nil carane nil ya ini. Muhammad Hari Prasetyo Asmoro Widoro Mangku Wanito ning pinggiring samudra Asmoro karo sopo gitu ya. Ini namanya ini panjang betuncah namanya. Oke. Yuk. Siap. Oke, ini teman-teman mainan gimana? Kayak tadi dibikin so aku buat titik-titik di samping L, betul. Artinya ketika kita ketemu suatu apa namanya geometri, bangun geometri gitu ya, nek bentuk-bentuknya kok agak menarik gitu, menarik dalam artian waduh ini harus dikapain gitu. Nanti teman-teman potong-potong aja. Artinya kan gini, kalau itu misalnya saya ambil dari siapa namanya AD atau BF sama BC sama aja, saya ambil BC biar nanti ore-oreannya di sebelah kanan ada space. Katakanlah ini ada pusat lingkarannya gitu ya. Nah, pelan-pelan, ini pelan-pelan aja. Kecepatan nggak kira-kira? Enggak ya, siap. Ini tak bikin nih. Katakanlah ini adalah O, ya itu aman, siap. Di tengah hitung luas kotaknya baru dikurangin luas lingkaran. Oke, boleh banyak cara, banyak cara. Nah, mungkin pakai luas lingkaran juga bisa. Gini, saya ambil titik tengahnya si lingkaran, tak namakan O. Oke, tak namakan O. Lalu dari situ ini kan ada hal yang bisa kita ambil, kita tarik garis lurus nih, yang panjangnya sama. Siapa? OL. Nah, OL ini adalah siapa? Kalau O ke L dalam lingkarannya, dalam setengah lingkaran itu namanya adalah siapa? Jari-jari kan? Jari-jari. Ya, sip R, betul. Tak namakan R, jari-jari. Nah, terus ada lagi yang namanya jari-jari juga. Nah, di sini nih. Nah, tak tarik ke sini. Ini belum ada namanya. Misalnya tak namakan sebagai yang belum M misalnya. Ini harusnya ada namanya M. M. Nah, tak namakan M. Itu juga jari-jari. Artinya kan kita punya bahwa OL itu sama dengan OM sama dengan jari-jari. Pertama gitu, ya kan? Sip. Nah, kita manfaatkan ukuran-ukuran yang ada di soal tuh. EK itu sama dengan 3. EK-nya 3. Tak tulis EK 3. Oke. Berarti dia itu sama dengan MF. Betul enggak? EK sama dengan MF. Juga sama dengan 3. Oke. EK sama dengan 3 dari sini. Terus LH itu 6. LH-nya mana? LH adalah 6. Kita tuliskan 6 di sana. Oke. Lanjut. Dari situ kita punya pula bahwa panjang EG sama dengan 9. EG-nya 9 nih. EG adalah 9. Berarti ini kan sama dengan si HF toh. Wow, oke kenapa? Wow, ya kan? Berarti HF itu pun sama dengan 9, ya kan? Betul, sip. Nah, artinya kalau misalnya HF itu 9, terus tak ambil HO-nya itu adalah X, maka OF-nya itu 9 min X, betul? Yes, siap. Kalau HO-nya itu adalah X, maka OF-nya itu 9 min X, gitu kan? Siap. Nah, sekarang kita lihat nih. Ada dua segitiga siku-siku yang bisa kita mainkan tuh di situ, ya enggak? Segitiga pertama adalah segitiga, teman-teman bisa perhatikan segitiga LHO. Oke, lu, segitiga lu. Dari segitiga lu, maka kita punya bahwa R kuadrat itu sama dengan X kuadrat ditambah 6 kuadrat. Betul ya? Siap. Dari segitiga siku-siku pula ada segitiga MFO. MFO pun sama, ketika kita mau mencari R kuadrat, berarti R kuadrat itu adalah 9 min X dikuadratkan ditambah 3 kuadrat. Aman? Aman ya? Siap. Dari situ kita lihat nih, ada R kuadrat, ada R kuadrat. Berarti apa? Ini sama ini sama, ya kan? Sama, ya toh? Sama dia. Oke, dari sini aku belum nangkap hubungannya ke luas persegi Higgs. Oke, nanti akan ketemu. Yang penting kan luas persegi berapa? Luas persegi adalah apa itu? Diameter kali diameter kan? Iya, Pak, nanti coret-coretnya dikirim grup enggak ya? Enggak, kalau coret-coretnya enggak, langsung enggak, kencang sekali ya jawabanku. Maaf ya, Kak Erik ya, kalau untuk coret-coretan nanti teman-teman kalau butuh coret-coretan, screenshot ya. Nah, karena kita enggak bagikan ke grup. Nanti kalau butuh di screenshot aja. Nah, atau nanti tinggal ngulang sambil coret-coret sendiri gitu. Oke, kita kembali. Di sini ada R kuadrat, di sini ada R kuadrat. Berarti nilainya sama. Siapa? Yaitu X kuadrat plus 6 kuadrat itu nilainya sama dengan
9 min X dikuadratkan ditambah 3 kuadrat. Tinggal kita mainkan ke bawah. Oke, X kuadrat ditambah 36 sama dengan, ini nilainya jadi berapa? 81 min 18X plus X kuadrat ditambah 9. Aman ya? Aman. Jelas ini hasil pengkuadratan suku 2, ketemunya ini yang tak kasih warna kuning. Nggak ada problem. Kita lihat kanan kiri, masing-masing punya X kuadrat. 18 dari mana, Kak? Pengkuadratan suku 2. Nah, ini Kak Kaisa, pengkuadratan suku 2. Kalau ada A min B dikuadratkan. Nah, itu nilainya sama dengan A kuadrat min 2AB plus B kuadrat. Nah, gitu. Oke. Jadi nanti 18-nya itu dari negatif 9 ketemu negatif 9. Atau dikali pelangi. Nah, itu juga boleh. Mungkin teman-teman punya cara sendiri-sendiri ya. Macam-macam bahasanya. Di daerah mana biasanya pakai metode sebaran, kali pelangi. Jadi nyebar-nyebar. Ada yang pakai rumus yang ini. Di atas ini tak kasih warna hijau. Di kotak hijau ini juga boleh tuh. Nah, jadi ketemunya min 2AB. 2AB itu berarti 2 kali 9 kali X. Gitu. Oke, kita lanjut. Nah, ada X kuadrat sama X kuadrat. Halal ya, kita hurek-hurek nih. Hurek-hurek jadi 0 X kuadratnya. Nah, sekarang tinggal kita mainkan bahwa di sini kita punya nilai 18X itu sama dengan, oke, 18X dari sini. Kita pindah ke kiri biar positif. Yang kanan itu berarti ada 81 sama 9 tuh. Ketemunya 90. 90 kurangi 36. Berarti X-nya ketemu 54 dibagi 18. Betul. X-nya ketemu 3. Sip, keren teman-teman. X ketemu 3. Oke, X ketemu 3. Siap. Nah, sekarang biarin dulu aja. Pertanyaannya kayak tadi, saya belum nyampe nih ke luas persegi, nanti arahnya kemana ya? Gitu tadi, ada yang bilang gitu. Siapa tuh, Kak? Siapa tadi? Aduh, lupa Inyong malah namanya siapa tadi? Si Riyadi, ya, Kak Riyadi Onsu. Bener ya? Ya, Kak Riyadi. Ya, Kak Riyadi. Wah, ya. Nah, ya siap Kak Muhammad Hari Prasetyo Asmorodono. Nah, itu kemana sih arahnya nanti kalau harus mencari luas persegi? Gitu, teman-teman. Gini, teman-teman. Luas persegi ABCD itu kan sama saja diameter lingkaran kali diameter lingkaran, betul nggak? Diameter lingkaran kali diameter lingkaran, betul? Ini karena panjangnya kan sama dengan diameter lingkaran tuh. Berarti ke sini juga diameter lingkaran kan, AB kali AB gitu kan, AB kali BC, sisi kali sisi, betul. Oke, kan seperti itu ya. Sebenarnya dari sisi kali sisi, karena panjang sisinya itu sama dengan panjang diameter, maka bisa kita tuliskan bahwa ini hasilnya dari sisi kali sisi, terus sisinya itu sama dengan diameter lingkaran, bisa kita tuliskan seperti itu kan gitu. Berarti luasnya itu sama dengan 2R kali 2R, betul enggak? 2R kali 2R itu sama dengan 4R kuadrat, betul? Oke, aman? Aman dulu dong. Aman dulu, siap. Terus R-nya berapa? R kuadrat berapa? Nah, sekarang kita nyari R kuadrat. Tak naikin ke atas. Dari sini, teman-teman. Ambil yang ini boleh lah. Nah, yang ini satu, yang gampang. Tak geser ke bawah. Tak kasih panah ya untuk nyari R. X-nya udah dapat tuh tadi. X-nya adalah 3. Berarti R kuadrat itu nilainya adalah 3 kuadrat ditambah 6 kuadrat. Sama dengan 9 tambah 36. Nilainya sama dengan 45. Betul? Sip. Nah, kita punya R kuadrat sama dengan 45. Sehingga kita bisa tuliskan bahwa luasnya itu adalah 4 kali 45. Ketemu 180 cm persegi. Begitu. Oke? Aman, kawan-kawan? Bisa diterima? Ada pertanyaan yang masih bingung? Bapak, orang Kang Didi. Ya, Pak.
Aman, aman. Oke, siap. Kak, jadi kalau diameter maksudnya masih kalau Kak itu yang luas segitiga ABCD bisa luas, kok luas segitiga ABCD? Luas persegi ABCD bisa sama dengan diameter gimana? Oke, siap. Siap. Kak Ilham Noto Hadikusumo Noto Husodo. Wah, mantap ini. Kak Ilham Noto Husodo. Arab mencari panjangnya malah susah. Aslinya luas persegi itu kan sisi kali sisi nih yang di atas tuh. Ya, sisi kali sisi dulu, ya kan? Nah, karena aslinya gitu, aslinya bukan diameter kali diameter. Nanti teman-teman ketemu luas persegi sama dengan diameter kali diameter, bukan itu. Ya, bukan itu. Kenapa terus jadi diameter itu karena bermula dari sisi kali sisi. Nah, sementara panjang sisinya si persegi ini, nah ini yang tak kasih warna hijau. Nah, AD ini sisi toh aslinya sama dengan panjang diameter lingkaran. Oke, sama dengan diameter lingkaran. Diameter lingkaran itu sama dengan 2 kali panjang jari-jari. Gitu. 2R. Nah, itu Kak Aril sudah oke, siap sudah panjang gitu ya. Nah, dari situ. Bisa diterima? Oke, aman. Siap. Kak, kenapa LHU sama dengan ini pakai segitiga siku-siku, jadi pakai Pitagoras. Nah, ini pakai rumus Pitagoras karena LHU itu segitiganya adalah segitiga siku-siku. Kan siku-siku tuh di H, ya kan? KAP ini, Kak Riyadi Official AP ini. Satuan untuk mengukur rasa adalah, saya rasakan dia adalah diameter. Diameter. Foto foto di WKWKW. Oke, siap. Gak apa-apa ya. Diameter. Saya untuk mengukur rasa aja. Rasa saya yang ke dia katanya. Oke, aman. Ada pertanyaan lain? Diameter sama dengan 2R. Kenapa jadi R kuadrat dari LHO? Sudah terjawab ya? Sudah nggak ada. Oke, aman nggak? Aku tak ikut ketawa. Oke, siap. Oke, gas. Siap. Aman. Sip. Lanjut. Berarti lanjut nih. Berarti lanjut ya. Siap, lanjut. Oke, aman. Lanjut. Yuk. Oke, kita lanjutkan. Soal nomor 3 tentang logaritma. Wah, ada soal latihan juga nih. Tapi tak geser dulu lah soal latihannya, biar enak. Nah, oke, teman-teman. Soal logaritma tak besarkan lagi, biar enak nulisnya. Gabut, Bang. Gabut, Bang, katanya. Gabut, Kak. Bang Muhammad gabut katanya. Ini dia caranya. Sebentar, perjanjian pertanyaan umum. Oke. Sebentar, tak balas email dulu. Yuk, sudah aman. Oke, lanjut. Baik, soal isian untuk berapa berapa soal ya? Belum tahu ya. Apa namanya? Kak tutor pinter PK. Lo kan belajar PK, makanya gitu. Nanti teman bukan pinter sih. Bukan pinter. Jadi kita di sini saya di sini sharing aja, bukan karena lebih pinter. Karena lebih tampan. Itu aja dari teman-teman semua tuh karena saya lebih tampan itu aja. Enggak bercanda. Bercanda. Oke, yuk lanjut. Soal logaritma ya. Mungkin kawan-kawan lebih pintar malah ya. Manut Pak. Oke, siap. Tutor deh Pak. Lebih taman apa lebih mapan. Nangis dulu. Oke, nggak apa-apa. Saya sengaja untuk bikin nangis. Oke, yuk nomor logaritma, teman-teman. Kita bermain logaritma. Sifat-sifat tentang logaritma. Oke. Saya yakin teman-teman sudah paham lah, hafal dan paham tentang sifat-sifat logaritma. 5, Pak. Oke, siap. Kita cek ya. Kita cek apa jawabannya 5 atau mungkin jawabannya ada berapa tadi? Ada yang 5, Kak Daniel. Terus ada yang jawabannya berapa tadi? 1 maybe. Oh, itu jumlah soal ding ya. Oke, sekarang kita mainkan. Pertama, kita lihat nih, teman-teman.
ada pertanyaan tentang nilai X min Y. X min Y berapa gitu kan. Oh, berarti kalau gitu kita harus tahu berapa nilai X-nya, berapa nilai Y-nya. Kak open private matematika enggak? Oh, ya siap. Mungkin kalau misalnya kita bikin kelas bimbel premium gimana? Mungkin dengan kapasitas yang lebih kecil atau mungkin waktu yang lebih efektif, intensif gitu, 2 kartu 7. Siap. Bentar, wah ada 2 kartu 7. Boleh nggak? Oke, saya coba. Nanti ya, kita mainkan dulu. Gini teman-teman, yang bisa dimainkan dulu mana? Kalau ini, waduh, dimainkan gimana? Ya udah, X min Y sama dengan, S kali Y 50. Oh, diotak-atik lagi? Belum bisa diotak-atik lagi. Itu informasi sudah mentok tuh di situ. Gitu ya. Oke, mentok di situ. Atau mungkin teman-teman dibikin X sama dengan 50 per Y gitu. Ya mutar-mutar juga pada akhirnya gitu. Ya udah, biarin dulu. Artinya yang bisa dimainkan adalah di sini. Nah, jadi nanti ada apa namanya? Ada ujungnya, arahnya adalah ada 2 persamaan yang bisa kita mainkan gitu. Oke, sekarang kita lihat teman-teman. Kalau kita sifat logaritma ya, ini sifat logaritma yang bisa kita pakai di sebelah kanan, tak tuliskan di situ. Kawan-kawan kalau ketemu A log B dikurangi A log C, pengurangan ya. Berarti apa kalau pengurangan? Dibagi, betul, sip. A log B dibagi C. Sip, mantap, dibagi C. Sehingga dari sini kita langsung punya bahwa 2 log X per Y itu sama dengan 1. Gitu kan? Oke, 2 log X per Y sama dengan 1. Sip. Nah, ini langsung pakai sifat logaritma boleh. Pakai sifat logaritma bisa, pakai sifat ini juga bisa. Jadi teman-teman kalau ketemu A log A pangkat N, misalnya ya, A log A pangkat N, ini nilainya sama dengan N. Kan gitu. Oke, dari sini kita bisa mainkan tuh. Oh, 1 itu bisa kita ubah nilainya menjadi 2 log 2 pangkat 1. Betul enggak? Halal? Halal ya. 2 log 2 pangkat 1 itu nilainya 1. Halal, siap. Berarti dari sini kita punya 2 log X per Y sama dengan 2 log 2 pangkat 1. Teman-teman bisa lihat bahwa ini, berarti apa? Sama kan? Iya, berarti sama. Oke, sebentar. Kak Fatihah ini, Kak Fatihah bisa masih belum tanya. Oke, siap. Wait, kenapa jadi gitu? Oh, nggak jadi. Kenapa nggak pakai sifat juga boleh, pakai sifat boleh. Makanya ini cara lain juga sama, pakai sifat boleh, pakai ini juga bisa. Nah, ini X per Y itu sama dengan 2. Sehingga kita punya nilai bahwa X itu nilainya sama dengan 2Y. Oke? Siap. X nilainya sama dengan 2Y. Teman-teman lihat, ada satu persamaan, ini persamaan pertama, anggap aja. Ini persamaan kedua nih, yang di atas. Nah, ini adalah persamaan yang kedua. Kita gantikan ke sana. Artinya adalah kalau kita pakai, ini tak geser dulu sebentar. Nah, pakai sifat juga bisa, teman-teman. Pakai sifat yang ini, sifat log kan gini, A log B sama dengan C. Maka A pangkat C itu sama dengan B, gitu kan? Pakai itu juga boleh. Dari sini tadi teman-teman dari sini memainkan ke sini juga bisa. Berarti ada 2 pangkat 1 itu sama dengan X per Y gitu ya kalau pakai sifat. Nah, itu juga bisa. Nah, ini sifatnya logaritma, bentuk umumnya gitu. Oke, lanjut sekarang. Sampai mana tadi? Ada 2 nilai ya. Ada 2 nilai. X kali Y sama dengan 50. Kita ganti X-nya menjadi 2Y. Berarti ada 2Y kali Y. Aman ya? Mau dong ikut apa ini? Ikut dong yang biar jadi buat GC enggak? Oh, grup C. Oke, siap ya. Nanti siap, ada pula yang biar. Oke, siap. Nah, sehingga kita bisa lihat bahwa ini tak bagi 2, ini bagi 2, ketemu 25. Ini Y kuadrat sama dengan 25. Berarti Y sama dengan 5. Karena Y sama dengan 5, maka kita bisa tahu bahwa nilai X itu sama dengan 2 kali 5. Betul, 2 kali 5. Nilainya adalah 10. X sama dengan 10. Pertanyaannya terjawab, X kurangi Y berarti 10 kurangi 5. Jawabannya
5. Gitu. Kok bisa ya? Ye. Siap. Jawabannya adalah 5. Kenapa enggak plus minus, Pak? Mana plus minus? Aku ngawang tapi bener. GG Denil. Y kuadrat sama dengan 5. Kenapa enggak minus? Ayo. Kenapa enggak minus? Karena logaritma. Jadi kalau misalnya gini, ada A log B sama dengan C misalnya ya. Nilai-nilai ini, nah si B itu harus lebih besar daripada 0. Nilai A itu A-nya juga lebih besar daripada 0. Jadi aslinya di sini dari Y kuadrat sama dengan 25, itu ketemu Y-nya itu sama dengan plus minus 5. Betul, siap. Tapi yang diambil positifnya aja. Gitu. Nah, 3Y juga boleh. Kok jadi 3Y? Bukan penjumlahan ini, tapi perkalian. Apa ya? Wah, ini SMA Negeri Padang. Oke, siap. Mantap, jauh sampai Padang nih. Ya, jauh dari Padang nih. 2 log 2, kenapa? Nah, ini dirubah. Jadi, teman-teman, ini ngerubah ini ya. Nilai 1 di situ. Nah, nilai 1 ini dirubah menjadi 2 log 2 pangkat 1. Hanya merubah bentuk, tidak merubah nilai. Dari mana sih asalnya? Dari sini. Kalau kawan-kawan ketemu A log A pangkat N, nilainya N. Oke, kalau A log A pangkat N, ketemunya N. Gitu. Oke, aman? Pak, kalau 2 sama 50 nggak dicoret. Dicoret itu? Tak coret. 2 sama 50 tak coret, hore-hore. Sama-sama bagi 2, ketemunya 25. Kak, X sama dengan dari mana? Itu persamaan pertama. 2 itu persamaan pertama ya. Persamaan pertama itu, guys. Persamaan pertama. Wih, dipencet lagi. Mana ini? Itu persamaan pertama. Dari sini. Nah, dari si X sama dengan 2 kalikan Y. Nah, dari X sama dengan 2 kalikan Y. Gitu. Gitu. Aman ya? Bisa diterima? Aman, nggih? Aman. Siap. Pak, ulangi dong. 25 dari mana? Wih. Ya, nanti dilihat YouTube aja, Kak Mel. Itu, Pak, kalau 2 boleh. Nanti kalau yang ulang, nanti dilihat di YouTube ya. Siap. Aman. Oke, siap. Mana lagi? Aman. Oke. Pak, tolong mute mic. Oke, siap. Yo. Aman ya? Aman. Oke, siap. Aman tapi otaknya lemot. Enggak, Pak. Ini bukan lemot, tapi memang harus pelan-pelan. Misalnya ada mungkin yang daya tangkapnya cepat, ada yang harus pelan-pelan gitu. Ya apa-apa, di pelan-pelan dulu aja, bertahap gitu. Yang penting, oh ya ini paham nih dari sini. Nanti bertahap. Oh, paham dari sini. Nanti lama-lama akan menyukai itu, akan suka. Pada akhirnya suka, terus pada akhirnya pula nanti ketika ketemu soal, ure akan lebih enak tuh nanti. Belum makan dia, Pak. Oke, Kak Alwi belum makan dia. Pas buka maklum puasa. Oh iya ya. Pak, jangan cepet-cepet. Oke, siap Kak Audia. Oke, Audia. Siap, nanti tak pelan-pelan ya. Oke, logaritma soal pertama aman. Nanti tinggal yang belum paham diulang lagi di YouTube sambil nunggu sahur nanti setelah tadarus misalnya. Iya kan? Bisa sambil oh iya gini. Oke, siap gitu ya. Gimana nih, Pak? Mana? Iya. Dicoret itu tak bagi 50. Oke, aman ya? Lanjut. Oke, siap. Logaritma berikutnya. Nah, ini soal logaritma berikutnya nih. Yuk, soal logaritma lagi ya, biar lebih paham lagi. Ini soal latihan tentang logaritma. Sama kayak tadi, teman-teman. Patokannya, bilangan pokoknya logaritma ketika berupa penjumlahan atau pengurangan itu bisa dimainkan. Kalau di soal yang di atas itu bentuknya pengurangan menjadi pembagian, kan gitu sifat logaritma, ya kan? Nah, dari sini kita lihat tuh ada bentuk penjumlahan. Oke, ada 3 log X tambah, oke, bla 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 bla, 9 log Y, kan gitu. Oh, ada penjumlahan. Berarti nanti pakai sifat logaritma yang di sini. Mudah-mudahan tulisan saya sudah mulai rapi lah dikit-dikit. Ada sifat logaritma kalau ada A log B ditambah A log C, maka kita bisa memainkannya menjadi suatu bentuk perkalian. Betul, Kak Muhammad, dikalikan. Berarti ada B kalikan C. Syaratnya apa? Syaratnya bilangan pokoknya sama. Ini sama-sama A. Tuh, ya kan? Sama-sama A. Nah, kalau belum sama apa gitu? Nah, kalau belum sama apa? Contohnya di sini nih. Ada 9, ini 3. Kan itu belum sama. Dirubah dulu.
nanti dirubah. Caranya merubah gimana? Teman-teman pakai sifat logaritma yang lain. Jadi ketika ada bentuk perpangkatan, lihat A pangkat N, oke, A pangkat N, log B pangkat M, oke, lihat ada A pangkat N, wah Kak jadi seperti X, betul. Log B pangkat M, sama-sama punya pangkat, maka ini ada sifat menjadi M per N. M pangkat yang belakang sama yang atas itu N-nya diuncalkan ke depan, ya toh? Terus baru dikalikan menjadi A log B. Ini sifat berikutnya. Oke? Dua sifat yang bisa kita pakai, kita terapkan untuk soal ini. Pertama itu, siap? Nah, sekarang kita mainkan yang di sini. Kita mainkan, berarti kita punya 3 log X. Pertama itu ditambah 2 kali. 9-nya kita ubah menjadi 3. Oke? Berarti 3 pangkat 2. Log Y sama dengan 3. Aman? Y-nya itu pangkatnya berapa? 1, ya kan? Y pangkat 1 tuh, di situ. Yang 3 pangkat 2 log Y. Y-nya berpangkat 1, betul? Maka kita bisa tuliskan 3 log X ditambah 2 dikali. Pakai sifat yang kedua tadi, ini sifatnya tak kotai, biar nggak ucul, biar nggak berbenturan dengan yang lain. Sifat yang kedua berarti 1/2. Oke, siap. Dikalikan 3 log Y, betul, 1/2, siap. Betul Kak Riyadi, sama dengan 3. Nah, ini sudah ketemu 2 kali setengah, ketemunya 1. Berarti dari situ kita sudah bisa memainkan nilainya menjadi 3 log X kalikan Y sama dengan 3. Iya enggak? Oke, 3 log X kalikan Y sama dengan 3. Oke, kita pakai sifat aja. Udah sama bilpok ya. Udah sama bilangan pokoknya ya. Nah, siap. Ini bentuk umum logaritma tadi. Kalau teman-teman ketemu A log B sama dengan C, maka A pangkat C sama dengan B. Gitu kan? C ada yang bocor. Ada yang bocor. Oke, tak mute lagi. Oke, sebentar. Mute lagi. Mute all lagi. Oke, sudah. Yuk, balik. Aman? Kita pakai sifat aja ya, biar lebih mungkin teman-teman ada yang memahaminya. Oh, lebih enak pakai sifat aja, Kak. Oke, siap. Kita pakai sifat. Berarti dari sini kita punya bahwa 3 pangkat 3 itu nilainya sama dengan XY. Berarti dari sini kita punya 27 itu sama dengan XY. Persamaan pertama. Aman ya? Persamaan pertama. Sekarang kita ambil yang kedua. Yang kedua ini tak kotai, tak ganti warna oranye. Yang ini. Nah, ini kita mainkan yang oranye kedua. Di situ kita punya 3 log X min Y per 2 sama dengan 0. Oke. Kak, setengah dari mana? Ini setengah mana? Ini, bentar. Setengah yang ini ya. Itu dari 1/2. Dari sifat yang kedua. Ini sifat yang kedua ini. Yang tak kasih warna hijau. Sifat nomor 2. Tak kasih warna hijau di situ. Jadi ada pangkat. Pangkatnya dilempar ke depan. Ya. Pangkat belakang per pangkat bilangan yang di atas. Pangkatnya maju ke depan tuh. 1/2. Oke, sip. Aman. Insya Allah mantap. Ya, oke. Lanjut ya. Oke, lanjut. Siap. Oke, lanjut. Yang kanan bawah warna oranye. Sekarang kita mainkan. Pakai sifat aja boleh? Pakai sifat bisa. Berarti dari situ kita punya 3 pangkat 0 itu nilainya adalah X min Y per 2. Iya kan? 3 pangkat 0. Pakai sifat ya. 3 pangkat 0 sama dengan X min Y per 2. 3 pangkat 0 nilainya adalah 1. Ya toh? Ini nilainya adalah sama dengan 1. Betul, sip. Sehingga kita punya nilai bahwa nilai 2 X min Y, oke? X min Y sama dengan 2, betul, siap. X min Y sama dengan 2. Sip, keren. X min Y sama dengan 2. Dari situ kita bisa mainkan lagi, ada 2 persamaan, tak kasih warna kuning. Persamaan pertama, persamaan kedua. Kita mainkan tuh, persamaan 2 persamaan itu. Kita mainkan 2 persamaan itu. Yuk, dari situ. Misalnya yang mau diubah siapa? Bisa dimainkan. Tuh. Atau bisa juga gini, teman-teman. Siap, sebentar. Kan itu kita bisa mainkan nih. Apa nanti akan ketemu persamaan kuadrat ya. Nanti teman-teman kita geser dulu aja. Pakai halaman berikutnya aja nanti.
Nah, ada 2 persamaan, tak tulis ke bawah ya. Nanti kalau yang butuh di atas, tinggal naik ke atas lagi. Persamaannya adalah 27 itu sama dengan XY. Persamaan kedua, X min Y sama dengan 2. Nah, sip. Dikuadratkan aja. Betul, sip. Dikuadratkan aja katanya gitu Kak Daniel. Oke, usul yang baik, usul yang bagus tuh. Dikuadratkan aja. Oke, yang sekarang ini kita kuadratkan aja. Dikuadratkan. Oke ya, kita kuadratkan. Berarti X min Y dikuadratkan itu sama dengan 2 kuadrat. Kita kuadratkan nanti ketemu X kuadrat min 2XY plus Y kuadrat sama dengan 4. Betul? Oke, pertanyaan apa tadi? X plus Y ya? X plus Y. Nah, ini pertanyaannya adalah X plus Y berapa gitu ya? Yes, oke siap. Nah, kembali pertanyaannya kan X plus Y. Teman-teman perlu ingat bahwa X plus Y dikuadratkan itu nilainya adalah X kuadrat plus 2XY plus Y kuadrat, ya kan? Nah, kita mainkan. Di sini sudah ada X kuadrat sama Y kuadrat. Oke, biar jadi ini nih. Nah, iya toh? Biar jadi rekayasa aja. Betul, sip. Ada betul. Rekayasa, siap. XY kuadrat itu kan sama dengan siapa? Kan gitu tinggal kita mainkan ya. Dari sini kita rekayasa juga bisa. Berarti kalau gitu kita tinggal mainkan X plus Y dikuadratkan dikurangi 2XY itu sama dengan X kuadrat plus Y kuadrat. Itu juga boleh. Dari sini ada ini, artinya kita ganti ini. Oh iya, malah kecoret-coret. Nah, kita ganti yang ini. Gitu. Rekayasa aja boleh. Siap. Pakai rekayasa itu juga bisa nih. Kak Daniel juga boleh tuh. Dikurangi 4XY gitu juga bisa. Direkayasa boleh. Gitu. Nah, kalau seperti itu nanti teman-teman mainkan juga bisa. Coba nanti kalau pakai caranya Kak Daniel boleh, ini juga bisa. Sama aja. Kita mainkan, berarti dari situ kita punya X plus Y dikuadratkan dikurangi 2XY. Oke. Dikurangi 2XY lagi. Sama dengan 4. Aman ya teman-teman ya. Kenapa 2X-nya jadi 2 gitu ya. Ini yang tak kasih warna hijau. Biru. Nah, warna biru ini untuk mengganti X kuadrat plus Y kuadrat. Oke. Sesuai dengan yang warna biru. Warna biru podo karo warna biru gitu ya. Untuk mengganti X kuadrat plus Y kuadrat. Lanjut sekarang. Berarti dari situ kita punya X plus Y dikuadratkan sama dengan 4 kali XY sama dengan 4. Lanjut, yang bisa kita mainkan aja. Sama dengan 4 ditambah 4 kali XY. Kan gitu ya. Siap. X plus Y dikuadratkan itu sama dengan 4 ditambah 4 kali XY. Kita punya nilai XY tuh teman-teman. Sama dengan 27 ya kan. 27 berapa ini? 180 sama 28. 108 ya enggak? 108 ya toh? Itu agak typo. 2XX harusnya. Oh, 2XX mana 2XX? 2XY ini. Sorry, ini 2XY. Nah, agak kebladas. Ya, 2XY. Nah, siap. Terima kasih Kak Daniel. Ya, 2XY. 108. Berarti, nah, ini ketemu nih sekarang. X plus Y dikuadratkan itu sama dengan 112. Ya, tak? 112. Agak betul. Bentar. Mute dulu. Cor bocor. Sudah, oke aman ya. Nah lanjut sekarang berarti diakarin lagi, betul sip. Berarti kalau gitu X plus Y itu adalah plus minus akar dari 112. Sorry, iya benar. Iya benar. 112 ya, plus minus dari akar 112 tuh. Akar 112 berapa? Plus minus 4 bisa keluar ya? 16 ya? 16 kali 7, benar gak sih? 16 kali 7, 2, 4, 1, 1, 2. Iya benar. Nah, sip, pakai pembagian Barogapat. Ya. Oke, itu ketemu tuh. Enggak, sebenarnya enggak. Ini kita jelasinnya kepanjangan aja. Enggak usah pakai kalkulator. Ini kan sebenarnya 16 kali 7 kan? Nah, berarti 4 akar 7, betul enggak? Kalau terbiasa pasti akan cepet tuh. Waktunya akan cukup. Iya, enggak ada cara cepetnya. Pakai itu. Ini sebenarnya pendek sih, cuman saya jabarin aja. Saya menerangkannya aja yang muter-muter. Biar lebih paham gitu. Biar lebih paham gitu aja sebenarnya. Nah,
Ingat teman-teman, nilai dari X dan Y, balik lagi nih ya. Sebentar, kita balik ke atas. Ingat nih, nilai dari X dan Y, karena X di sini, Y di situ, berarti ada syarat yang harus terpenuhi bahwa nilai X itu harus lebih dari 0. Nilai Y juga harus lebih dari 0. Betul? Ada syarat untuk logaritma, bahwa X itu lebih dari 0 dan Y lebih dari 0. Sehingga apa teman-teman? Yang memenuhi syarat, balik dulu, turun ke bawah nih. Sehingga ada dua nih, ada dua nilai sebenarnya. Untuk X plus Y itu ada dua nilai. Bisa 4 akar 7, atau X plus Y itu bisa negatif 4 akar 7. Tapi ingat, yang di atas, X lebih dari 0 dan Y juga harus lebih dari 0. Jadi nggak mungkin nilainya itu negatif. Jadi ini tidak memenuhi TM, tidak memenuhi syarat. Yang memenuhi hanya satu nilai, yaitu 4 akar 7 saja. Jadi pertanyaan ini yang benar itu hanya pernyataan 4 saja. Jadi jawabannya adalah jawaban D. Hati-hati, jangan terkecoh. Kadang ada terkecoh milih jawaban C, karena ini ada min 4 akar 7, yang bawah ada 4 akar 7. Hati-hati, bahwa nilai X dan Y di logaritma itu harus positif. Jadi nilainya pasti positif saja. Jadi jawabannya adalah jawaban 4 saja, yaitu 4 akar 7 saja. Gitu teman-teman. Aman? Bisa diterima? Ya, nggak boleh negatif. Betul, siap. Monggo silakan kalau mau SS dulu. SS Pak, silakan. Tak kecilin dulu. Nah, oke, SS yang atas dulu. Kak mau tanya, ya gimana Kak Muhammad? Ngebul dikit aman. Oke, siap. Ngebul dikit aman lah. Nah, gimana Kak Muhammad? Ada pertanyaan apakah min 2XY dari mana ya? Mana 2XY? Kak, jadi tips untuk soal logaritma, jawabannya pasti positif atau bukan jawabannya selalu positif, tapi nilai yang ada di dalam logaritma itu selalu positif ya, kayak ada 2 log X misalnya gitu. 2 log X misalnya. Ini X-nya selalu positif, tinggal nanti pertanyaannya apa? Kalau pertanyaannya bentuknya pengurangan, ya bisa jadi nanti negatif, karena ada bilangan positif ketemu dikurangi bilangan positif yang lebih besar, barangkali kayak gitu ya. Nah, yang penting intinya sifat logaritma itu bilangan yang ada di dalam dalanya positif gitu. Oke, yang bawah monggo silakan. Sebentar. Punten Pak, bawah. Oke, silakan. Yang bawah ini tak kecilin dulu sedikit. Kak mau nanya Kak, Iya, ya gimana? min 2 XY dari mana ya Kak? Yang Min 2. Yang mana? X kuadrat plus Y kuadrat itu Kak. Yang ini, yang tak kodai? Yang diberi tanda kuning ya Kak? Yang tanda kuning. Yang tanda kuning ini? Yang bawah. Yang bawah ini, yang tak kasih kotak biru, ya. Itu kan penguadratan suku 2. Jadi nanti muncul rumus sudah. Banyak. Min. Ya. Muncul nanti langsung. Ya, karena itu apa namanya pengkuadratan suku 2. Jadi gini. Oke, kenapa jadi gitu? Oke, kita jelasin. X plus Y dikuadratkan. Itu kan sama saja X plus Y dikalikan X plus Y. Ya toh? X plus Y dikuadratkan. Itu sama dengan X plus Y kali X plus Y. Pakai rumus pelangi. Katanya gitu. Ada yang bilang rumus pelangi. Oh ya, X kalikan X. Nanti ketemu X kuadrat. X kalikan Y ketemu plus XY. Udah, selesai. Sekarang suku keduanya. Y kalikan X ketemu X, Y. Y kalikan Y ketemu Y kuadrat. Ada yang sama? Ada. Ini XY, XY gitu kan. Berarti X kuadrat plus 2XY plus Y kuadrat. Dari situ asalnya. Gitu. Oke, aman? Itu kamu ya, muncul 2X-nya dari situ ya. Ini rumus ya, nanti teman-teman ini harusnya udah paham nih, rumus pengkuadratan suku 2. Seperti itu, pengkuadratan suku 2. Oke, aman. Lanjut sudah? Sudah? Aman? Bisa terima? Aman? Lanjut ya? Lanjut aja sudah. Oke, aman. Mantap Pak, lanjut. Siap. Yuk, set. Geser lagi. Ini tentang pertidaksamaan. Yuk. Tentang pertidaksamaan. Pusing, Pak. Pusing tandanya berpikir nanti. Oke. Ya, Emma Evana nanti diulang lagi, monggo silakan. Jawabannya E. Oke, save X lebih besar dari 7/5.
Ada X lebih besar dari 7/5 berarti jawaban B. Sambil selfie sih jadi pusing. Ada yang pusing ya? Ada yang selfie, Po? Kelihatan, Po? Apa mau selfie? Nanti tak on kan kabeh kameranya bareng-bareng. Mau? Tak fotokan nanti tak kirimkan ke grup. Jadi tak on kan semua nanti kalau udah selesai, biar on semua kameranya, oke. Tak screenshot dari sini, jika tak kirimkan ke WA. Lagi di luar, Pak. Oh, lagi di luar, oke. Boleh. Yang di dalam nggak apa-apa. Yang di dalam nggak apa-apa. Yang di dalam. Yuk, lanjut ya. Ya nanti boleh nggak apa-apa. Pengen. Barangkali pengen buat status gitu kan. Status kita Zoom bareng in the king kan, gitu boleh kan. Yuk, lanjut. Oke, teman-teman. Ini kita ketemu soal pertidaksamaan. Baru kali ini kayaknya pertidaksamaan. Jaga ini aja, karena barangkali ada bentuk soal pertidaksamaan. Yang pertama, kalau bentuknya seperti itu, X plus 5-nya dipindah dulu ke kiri. Biar nanti yang di kanan itu berupa nilai 0. Jadi nanti kita tahu bahwa, oh ini negatif atau positif yang diminta. Gitu ya. Jadi kita mainkan dulu X kuadrat min 2X min 3 dibagi X min 2. Itu tak pindah dulu nih. Berarti nanti min X plus 5. Hati-hati. Kenapa saya kasih tanda kurung? Karena ketemunya min. Nanti akan berubah tanda kalau nggak bikin seperti itu. Nah, ini sekarang kurang dari 0. Aman ya? Aman tak kira dari situ. Oke, sekarang kita samakan penyebutnya. X min 2, X min 3 dibagi X min 2 dikurangi. Nah, ini X plus 5. Tak bikin penyebutnya ada X min 2. Berarti yang di atas itu harus kita kalikan dengan X min 2. Maka prosesor gak tuh? Apa tuh? Turunan apa ya? Bukan turunan. Kurang dari 0. Oke, sampai sini aman? Pertidaksamaan biasa. Ini kenapa tak kaliin? Nah, muncul X min 2, di sini muncul X min 2. Gitu ya. Oke, X min 2. Oh, Kak, pelan-pelan. Oke, siap. Kenapa negatif, Kak? Karena dipindah. Kak, bisa ke nomor 3 bentar. Tadi mau tiba-tiba jaringan, Kak. Nanti ya, Kak Cindy ya. Nanti. Atau enggak, nanti naik kelewatan. Berarti nanti tinggal di YouTube aja, nonton di YouTube. Nah, kenapa negatif? Oke, kita bahas soal ini dulu, biar nggak lompat-lompat nanti. Kenapa negatif? Artinya X plus 5 ini kan aslinya plus positif tuh dia. Positif X plus 5. Dipindah ke kiri, pindah ruas, maka tandanya negatif. Nah, ini jadi negatif X plus 5. Tapi hati-hati, X plus 5-nya dikasih tanda kurung, karena ketemu bilangan negatif, nanti akan mengubah tanda. Oke, cara simpelnya sebenarnya pindah ruas, tapi sebenarnya nggak secara matematika bukan pindah ruas. Tapi sama-sama dikurangi X min 5. Sama-sama itu sebenarnya. Tapi simpel kita aja, dibikin simpel aja lah. Oh, pindah ruas gitu aja, nggak apa-apa, boleh. Oke, hukum keadilan matematika ya, hukum keadilan. Kanan tambah 5, kiri harus kurang tambah 5 juga gitu kan, hukum keadilan. Oke, lanjut kita mainkan. Berarti dari sini kita bisa peroleh aman ya. Sampai sini ya, X kuadrat min 2X min 3 dibagi X min 2. Ini pelan-pelan bertahap. Bertahap ya. Penyatuan Jerman Barat sama Jerman Timur katanya. Oke. Sekat Staffel ya, tentaranya Nazi ya. Sekat Staffel. Oke, siap. Lanjut. Yuk, berarti dari sini kali pelangi. Betul, siap. Kali pelangi. Nanti kawan-kawan kali pelangi boleh. Atau yang bisa langsung ketemu jawabannya juga bisa. Nanti ketemunya adalah X kuadrat plus 3X min 10 dibagi X min 2 tetap kurang dari 0. Aman ya? Kenapa ada 3X di situ? Aman, teman-teman? Ada yang masih bingung? Ya, United. Ya, United habis menang semalam nih. Liverpool kalah, guys. Parah ini FA Cup ini. Iya. Liverpool habis kalah sama MU. Aduh, tapi nggak apa-apa. Hilang malahan. Bentar. Oke. Comeback, back. Iya, glory. MU nggak jadi masuk gua. Wah, iya ya. Yuk, lanjut ya. Lanjut, aman nggak? Nggak ada pertanyaan ya? Lagi senang fans MU katanya. Oke, siap. Yuk, kita kurangkan. Yaudah, kita tak tulis semuanya aja dulu. Lanjut. X kuadrat min 2X min 3. Ini tak satukan menjadi penyebutnya X min 2. Berarti nanti ketemu negatif X kuadrat, ketemu negatif 3E, ketemu plus 10. Kurang dari 0. Aman nggak? Ini sengaja tak tuliskan dulu biar teman-teman ya bisa yang bisa mencerna semua nih. Ya. Oke ya, siap. Ada X kuadrat
ada X kuadrat, min. Oke, ini hurek-hurek, jadi 0. Nggak dikurangin, Kak, yang atas biar nggak salah paham. Oke, kurangin. Aslinya kurangin dulu. Dalam kurung, tapi kurungnya langsung tak lepas, ya kan? Langsung tak lepas. Min ketemu X kuadrat, min ketemu plus 3, jadi min. Min ketemu min 10, jadi 10X. Nah, ini Kak Jiri Segalan, kan muncul tuh 3X dari mana gitu. Dari ini. Plus 5X sama min 2X. Ya, oke, dari situ ya. Plus 5X sama min 2X. Kali pelangi. Nah, ketemunya negatif 3X. Nah, gitu. Ya, min ketemu min jadi plus. Gitu ya. Kurungnya langsung dilepaskan. Siap. Lanjut. Berarti kita punya sekarang adalah negatif 2X sama negatif 3X. Berarti negatif 5X. Negatif 3 ketemunya plus 10. Berarti plus 7. Sip. Negatif 5X plus 7. Betul. Oke, mantap. Sip. Dibagi X min 2. Nilainya kurang dari 0. Kurang dari 0 nih. Nah, sudah seperti ini teman-teman. Artinya teman-teman bisa mencari pembuat 0. Pembuat 0-nya dulu. Pembuat 0 yang atas nih, berarti negatif 5X plus 7 sama dengan 0. Oke, sama dengan 0. Berarti nilai X itu sama dengan berapa? 7/5 positif. 7/5 positif ya. Ya, 7/5 positif nilainya. Karena nanti ketemu negatif sama negatif. Aman ya? Aman teman-teman dari sini? Kenapa langsung ketemu 7/5? Perlu dijelaskan lebih detail nggak? Atau perlu dijelaskan lebih detail? Enggak ya? Aman ya? Kayaknya sih enggak. Enggak perlu. Oke, siap. Aman-aman. Oke, berarti sudah aman. Sekarang yang berikutnya adalah yang kedua. Yang kedua itu adalah X min 2 sama dengan 0. Berarti didapat X-nya sama dengan 2. Ya, siap. X-nya sama dengan 2. Gitu ya. Sip, X-nya sama dengan 2. Sekarang kita bawa nih. Ada 2 pembuat nilai 0. Karena ini pecahan, berarti teman-teman nanti kita resalkan, digabungkan. Jadi ada, ini tak anggap nilainya 0, berarti di sini ada 1, di sini ada 7/5. Batasnya di sini nih. Terus yang berikutnya adalah ada 0, ada 1, ada 2. Di sini batasnya. Nah, 2-nya ada di situ. Oke. Garis yang atas dulu. Paling enak gini teman-teman. Paling enak untuk menentukan daerah mana sih yang sesuai gitu ya. Daerah mana yang sesuai. Nanti teman-teman gabungkan. Satu dulu, yang atas dulu. Yang atas nih, yang atas dulu. Ambil angka 0. Paling enak adalah mengambil nilai 0. 0 kita masukkan ke sini. Seret, masukkan ke situ. Berarti 0 itu adalah kalau masuk ke sana nilainya positif. Sehingga yang ini nilainya negatif. Oke. Aman ya? Siap. Nah, ini cara paling enak untuk menentukan daerah, bukan cara cepat sih, tapi paling aman dan enak. Jadi, ambil nilai paling gampang, 0 tuh, ambil nilai 0. Nah, 0, berarti kan batasnya ada di sini nih, batas 7/5 ke kiri. Oh, ada 0. Kita substitusikan 0 ke sini, X sama dengan 0. Oh, ketemunya positif. Ini positif, berarti yang sana, yang ke kanan negatif. Sekarang, kita ke yang 2. Yang kedua, ada nilai 2. Berarti 0 ada di sebelah kiri. 0 masukkan lagi ke sini. 0 masuk ke sini. Berarti dia negatif lagi. Oh, ini negatif. Berarti ini positif. Kan gitu. Nah, sekarang untuk menentukannya. Yang ditanya apa tadi? Kurang dari 0. Oke, kurang dari 0 itu terjadi ketika, nah ini gabungannya. Nah, ini gabungannya, teman-teman. Jadi di sini ada 7/5. Kalau kita gabungkan, di sini ada 2. Gitu ya. Kalau kita gabungkan, paham ya? Ya, siap. Paham. Oke, kita gabungkan. Ketika ketemu negatif, maka teman-teman akan melihat bahwa ada positif ketemu negatif. Ya kan? Ini nih, daerah yang tak kasih warna biru. Itu kan ada daerah positif, ketemu daerah negatif. Positif bagi negatif, ketemunya negatif. Oke, ini negatif ya, ini negatif. Nah, berarti kalau yang di sini ada negatif, ketemu positif. Ya kan? Ini negatif, ketemu positif. Maka ini negatif lagi. Berarti otomatis yang tengah itu positif. Yang ditanyakan adalah yang negatif. Oke, yang tak kasih warna biru. Sehingga daerah penyelesaiannya adalah X itu kurang dari 7/5.
atau dan X itu lebih dari dan X lebih dari 2. Nah, gitu. X lebih dari 2. Aman nggih? Atau X lebih dari 2. Jawabannya adalah pilihan jawaban E. Sip, jawabannya keren. Siap. Itu. Yang tengah negatif tengah. Di tengah-tengah itu dari mana ya? Oke, nah itu batasnya. Kan atas masih daerah negatif, ya toh? Yang atas ini, nah atas ini kan masih negatif, toh ini negatif, negatif. Yang bawah kan ini negatif, ini kan masih negatif, gitu kan. Nah, ini kan masih negatif. Di kirinya 2, nah kirinya 2 itu kan negatif. Oke, aman. Nah, ini kirinya 2 kan negatif semua, oke. Terus di kanannya 7/5 itu negatif semua. Ya toh, ketemu tuh, negatif ketemu negatif, jadinya positif. Kak, oke siap. Gimana? Ada pertanyaan? Itu 7/2. Oh iya, sorry. Terima kasih. Ini 7/5. Nah, 7/5. Ya, terima kasih. 7/5. Siap. Terima kasih untuk koreksinya. 7/5. Nggak ada cara cepatnya. Ini cara cepatnya. Oh, cara cepatnya nanti teman-teman kalau ketemu suatu persamaan yang kira-kira nilainya pasti positif, itu bisa dimainkan. Tapi kebetulan kalau ini harus di SS Pak, monggo silakan. Harus dijabarkan ya. Harus dijabarkan tuh. Zoom out Pak. Oke, zoom out. Zoom out gedein ya. Zoom out gedein apa kecilin? Ya, boal apa? Oke, siap. Monggo. Nah, ini oke silakan screenshot. Sampai jam berapa Pak? Oke, UGM. Ini sampai jam oke, Kak UGM bismillah. Bismillah amin. Moga-moga lulus UGM ya. Siap. Geser kanan dikit. Sampai jam 5 waktu Indonesia Barat. Oke. Siap. Itu turun lagi. Monggo sampai jam 5 waktu Indonesia bagian Barat. Sudah aman? Aman ya, teman-teman ya? Aman, Ge? Oh, typo Masnya. Mana sih yang typo? Bola. Bola mana bola? Mana sih ada tulisan bola? Apakah itu boal? Itu Kak, ada cowok yang mana sih? Oh, kelas premium jadi enggak Kak? Kapan? Bahas bola. Oh, bola. Sudah selesai. Iya, siap. Ini sudah jam 5, teman-teman. Nah, kebetulan karena saya harus melakukan perjalanan. Aman. Nah, ini kita mungkin harus mempersiapkan dulu. Mungkin barangkali teman-teman yang kita sudah lebih dari yang kita udah jam ini ya 7 ya. Kita ada jam 7. Nah, oke. Pak, itu X-5 X plus 5 boleh dikali dengan X-2 ya berarti. Kalau dikali dengan X-2 nanti kan nggak jadi 0. Ya nanti tinggal dikurangkan, dipindah ke, ya boleh. Nanti tinggal dipindah ke ini, tapi kurang. Nanti nggak ada penyebutnya, cuman nggak bisa. Oke, paham aku maksudnya. Jadi dari sini, misalnya ini langsung X kuadrat min 2X min 3 kurang dari X plus 5 dikalikan X min 2, gitu toh maksudnya. Jangan ya. Karena nanti kalau prosesnya seperti ini, nanti teman-teman kehilangan penyebut. Penyebutnya hilang. Nanti untuk menentukan daerah mana yang akan menjadi daerah yang penyelesaiannya itu tidak ada, jangan ya, jangan. Nanti nggak ada yang gini. Nah, nanti kita nggak bisa menentukan resultnya, gabungannya. Gitu, nggak ada gabungannya nanti. Gitu, teman-teman. Oke, aman nggak? Jangan dikalikan silang. Tapi mending dipindah dulu ke kiri, yang kanan itu sudah 0. Nah, baru. Karena nanti untuk menentukan nilai positif atau negatif, itu ada pengaruh antara pembilang sama penyebutnya. Ya kan? Kalau pembilangnya positif, pembilangnya positif, penyebutnya positif, nanti ketemunya positif. Pembilangnya positif, ini negatif, ketemu negatif. Jadi nanti harus, ini saling berkaitan, gitu, pembilang sama penyebutnya. Gitu ya, teman-teman ya. Itu yang on kamera gimana dah? Oke, siap. Oke, teman-teman. Udah pukul 5. Maaf, ini nggak sampai selesai semuanya. Jadi, nanti teman-teman yang soal berikutnya, nah ini soal yang nomor, nah ini ada soal latihan pertidaksamaan juga. Nanti kita, silakan dimainkan, boleh. Kita bahaskan kapan-kapan bisa. Nah,
untuk kelas premiumnya ini kira-kira teman-teman benar nggak? Atau nanti kapan-kapan kita bagikan ke grup, kira-kira bisa kita buka nggak kelas premium atau berminat atau enggak. Premium itu nanti barangkali pertemuannya lebih lebih intens. Kalau gini kan seminggu sekali ya, PK barangkali lebih padat, barangkali lebih efektif, barangkali lebih PK sama PM aja. Oke saya Pak, iya PK sama PM aja ya. Jadi nanti kita tinggal bagi. Ya, kalau premium nanti ada berbayar barangkali ya. Ya, premium berbayar barangkali nanti. Nah, kita coba nanti. Barangkali ada yang bisa kita apa namanya, Allah mata gua ternodai apa itu on kamera. Oke, siap seperti itu ya teman-teman ya. Nah, yang lain dimainkan monggo silahkan. Nah, sekarang kita coba ya teman-teman ya. Oke, nanti kita barangkali bisa tak kirimkan ke grup nih. Iya, oke kita on kan kamera dulu.